warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia yang lalu di sini. Hari ini kita akan membahas tentang larangan memata-matai siapapun setelah yang satu ini. Tunggu dulu teman-teman, sebelum saksikan video ini, klik subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Ya, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Nah teman-teman semua, banyak saya mendapatkan pertanyaan, Kak Nela boleh nggak nih saya memata-matai? Misalnya nih, ada teman saya yang kayaknya saya curigai lalu saya mata-matai. Atau ada suami saya yang agak aneh-aneh lalu kemudian saya mata-matai. Saya lihat handphonenya, saya buka dompetnya, saya lihat emailnya, saya lihat WhatsAppnya. Atau misalnya istri saya nih yang agak-agak rada-rada aneh gitu, kok tiba-tiba cuek. Lalu kemudian saya buka WhatsAppnya, buka Instagramnya, ngeliat DM-nya tanpa sepengetahuan dia. Nah teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang memata-matai. Tapi saya mau mengajak kita semua untuk bisa memetakan mana yang namanya menyelidiki dan mana namanya memata-matai. Dua hal itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau menyelidiki hukumnya boleh, kalau memata-matai itu tidak boleh dan berdosa. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dhan wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling menceritakan, saling menjatuhkan, wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Nah, apa beda memata-matai dengan menyelidiki? Nah, teman-teman, saksikan video ini sampai akhir, saya akan jelaskan. Nah, kita lanjut teman-teman semuanya. Kalau menyelidiki itu ada sumber dan penyebab yang kuat. Misalnya nih teman-teman, kita punya anak. Anak kita itu biasanya orang yang terbuka, tapi tahu-tahu dia menjadi aneh. Misalnya gak suka di rumah, kemudian dia lebih suka menangis, kemudian dia menjadi orang yang tidak ceria, lalu kemudian dia mulai aneh-aneh dalam berkata. Lalu kemudian anak gadis, anak bujang kita ini kita selidiki karena keanehan dan fakta yang begitu dahsyat gitu. Kita selidiki, kita lihat handphonenya, kita buka laptopnya, ada apa sih dengan dia? Dah, itulah menyelidiki. Jadi menyelidiki itu adalah karena ada gangguan sinyal, ada sesuatu yang aneh. Dan yang aneh itu bukan prasangka ya, tapi fakta yang menyebabkan kita boleh melakukan penyelidikan. Saya ambil contoh lagi, misalnya nih, seorang istri yang biasanya pulang kantornya jam 4, tahu-tahu dia pulangnya jam 8 dan terjadi berulang-ulang. Lalu kemudian terjadi keanehan, misalnya dengan cuek yang luar biasa, dengan anak-anak mulai tidak peduli. Nah ini ada keanehan, ini ada sebab kita harus menyelidiki. Dan ini bukan prasangka, ini fakta. Kalau faktanya ada, maka penyelidikan boleh dilakukan. Contoh, misalnya penyelidikan yang dilakukan polisi. Ketika ada kenyataan, maaf, ada kejahatan, ada pencurian, ada fakta. Setelah fakta itu ada, baru kemudian dicari penyelidikan. Kan gak mungkin polisi nyelidiki gitu aja tanpa adanya fakta. Jadi menyelidiki itu diawali dari fakta, bukan asumsi. Saya ulangi, menyelidiki itu diawali dari fakta, bukan asumsi, dan hukumnya boleh. Tetapi kalau memata-matai adalah yang berawal dari asumsi, nggak ada angin, nggak ada hujan, khawatir melulu, sehingga cek handphone orang, cek DM orang, lihat Facebooknya, ikuti dia kemana-mana, nggak ada angin, nggak ada hujan. Yang menjadi sumber dia memata-matai itu hanya prasangka, dan ini dosanya gede. Udahlah suuzon dan prasangka, kemudian memata-matai, dan dua-duanya dilarang. Pokoknya risau aja Kak Nela, saya nggak tahu pokoknya risau. Karena saya risau, ini feeling, ini insting saya berkata nih. Ya saya sering mendengar yang begitu. Ini feeling saya, ini insting saya nih. Karena saya punya insting nih. Kalau insting, binatang juga punya insting. Nggak boleh kita berpikir berdasarkan insting. Kita harus berpikir melalui fakta. Oh ini insting saya nih, kayaknya dia aneh, kayaknya dia aneh.
lalu kemudian dicari informasi, ditengok DM-nya, dilihat handphonenya, dibuka dompetnya, tanpa ada tujuan yang lain selain hanya ingin memata-matai, tanpa ada fakta tapi sumbernya hanya asumsi. Teman-teman, kalau memata-matai ini kita lakukan, dia berdosa, dia kesalahan besar, dan efeknya adalah dia akan menjadi habit, kebiasaan yang kalau tidak kita lakukan kita akan gelisah. Saya rasa kita tidak pengen begitu, ya. Itu perbedaan pertama. Kalau menyelidiki sumbernya fakta, kalau memata-matai sumbernya asumsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaannya cuma dua, tipis aja teman-teman. Kalau menyelidiki tujuannya adalah mencari solusi dan mencari kebenaran informasi untuk dicari jalan keluar yang baik. Polisi ngelihat kejahatan, dicari bukti, dicari fakta, dicari saksi untuk menyelesaikan dengan baik dan berakhir dengan keadilan. Atau orang-orang yang sudah melihat keanehan dari orang tuanya, dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya, dia menyelidiki anaknya bukan ingin mencari kesalahan, tetapi ingin mengetahui apa masalahnya sehingga bersedia untuk mencari penyelesaian atas masalah itu. Menyelidiki ini motifnya adalah kasih sayang dan mencari kebenaran. Tapi ingat, memata-matai motifnya adalah mencari kesalahan dan memojokkan orang lain. Dua hal ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Teman-teman, boleh kita menyelidiki tapi dengan fakta. Tapi kalau tidak ada fakta, namanya memata-matai. Menyelidiki sumbernya fakta, memata-matai sumbernya asumsi. Menyelidiki untuk mencari jalan keluar karena kasih sayang, memata-matai untuk mencari kesalahan dan menekan serta memojokkan. Dua hal ini yang berbeda, dan mudah-mudahan kita sudah bisa membedakan mana yang memata-matai, mana yang menyelidiki, sehingga kita bisa berjalan on the right track. Demikian dengan saya Nela Luki, teman-teman. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka, dan jangan lupa tulis di kolom komen jika ada masukan atau hal-hal yang pengen saya bahas untuk sharing saya berikutnya. Dan teman-teman jangan lupa bagikan link ini kepada rekan-rekan yang lain supaya bermanfaat dan agar channel ini berkembang, biar saya semakin semangat untuk sharing dengan teman-teman semua. Demikian dengan saya Nela Luki, klik foto saya yang ada di sini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.